Malam, selamat hari Sabat. Kita bersyukur diberikan satu kesempatan mengawali Sabat pertama pada tahun 2021 dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari Sabat ini yang berjudul Krisis Identitas. Pelajaran pertama pada tahun 2021, triwulan pertama, dalam pendalaman Jumat 1 Januari 2021. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kehadirat-Mu. Tuhan masih menyertai kami, bahkan kami diberikan satu kesempatan untuk belajar firman-Mu pada awal daripada tahun 2021 ini, belajar pelajaran sekolah Sabat yang pertama kali pada triwulan yang pertama ini. Kiranya Tuhan menolong kami, mengosongkan hati pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari pada saat ini, karena kami tidak bisa berbuat sesuatu pun tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pelajaran sekolah Sabat kita pada pelajaran yang pertama, triwulan pertama tahun 2021 yang berjudul Krisis Identitas. Saya akan mengulangi pelajaran-pelajaran yang lalu sebelum saya membawakan pendalaman pada hari ini, yaitu antara lain kita ini akan mempelajari buku Yesaya, dan antara lain isi daripada pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Allah akan mengembalikan umat-Nya, ingat kepadanya. Dengarlah hai langit, Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Umat Israel memberontak kepada Tuhan, meninggalkannya dan melupakannya, yang akhirnya mengalami penderitaan. Pada zaman Nabi Yesaya, pada saat itu umat Israel luar biasa memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sangat menyesal dan sangat prihatin. Ritual yang buruk dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai ayat 10. Peribadatan Israel rusak sampai Tuhan muak terhadap penyembahan dan persembahan mereka. Tuhan tidak memerlukan persembahan. Hanya Dia rindu umatnya berbalik menyembah dan memuliakan Dia. Argumen pengampunan Yesaya 1 ayat 18. Allah masih mau mengampuni umatnya walaupun dosa mereka sangat besar, asal umatnya betul-betul berbalik dari jalannya yang sesat, kembali kepada Tuhan, mengikut, mempelajari, menuruti apa yang Tuhan telah firmankan sampai saat itu. Yesaya 1 ayat 19 sampai 31. Memakan atau dimakan. Jika umat Allah menurut segala hukum-hukumnya, akan banyak mendapatkan berkat. Sebaliknya, kalau umatnya memberontak, akan mendapatkan kutuk. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Allah sangat prihatin kepada umatnya yang dikasihinya. Kenapa mereka memberontak dan meninggalkannya? Di dalam ilustrasi kebun anggur, Allah sangat kecewa dan Allah sangat mempedulikan dan mengasihi umatnya walaupun dengan rasa kecewa yang mendalam. Itulah sekelumit sedikit daripada ulasan pelajaran yang lalu, yang sebelum pendalaman. Kita bisa kembali melihat dengan jelas di dalam buku Yesaya ayat pasal 1 sampai pasal 2, bila mana kita rindu untuk mengetahui apa yang jelas, apa yang Tuhan apa yang Nabi Yesaya sampaikan kepada kita semua. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pendalaman.
Ada 4 poin yang betul-betul kita bisa rasakan dan kita renungkan dan kita resapi sehingga kita bisa menerima pelajaran ini dengan sempurna. Yang pertama, mereka mengaku sebagai umat Allah telah memisahkan diri dari Allah. Mereka telah kehilangan hikmat sehingga pemahaman dan pemikiran mereka terbalik. Luar biasa. Pada saat akhir zaman ini akan terjadi seperti pada saat zaman Nabi Yesaya. Umat Allah akan meninggalkan Tuhan dengan enaknya karena mereka lebih mengetengahkan pelajaran daripada dunia ini. Yang kedua, mereka tidak bisa melihat jauh. Mereka lupa bahwa mereka telah dimurnikan dari dosa-dosa mereka di masa lalu. Mereka bergerak dengan gelisah tanpa arah yang pasti dalam kegelapan. Berusaha melenyapkan dari pikiran mereka ingatan akan kebebasan, jaminan, dan kebahagiaan yang dulu pernah mereka miliki. Jadi umat-umat Tuhan pada saat akhir zaman ini gelisah. Mereka tidak ingat akan apa yang Tuhan telah ajarkan dan telah firmankan sehingga lupa akan jaminan Tuhan bila mana kita menurut akan segala perintahnya. Poin yang ketiga, mereka mencemplungkan diri ke dalam pelbagai sifat takabur, kegila-gilaan yang bodoh, dan menempatkan diri mereka bertentangan dengan tuntutan Allah, serta memperdalam rasa bersalah yang sudah ada pada mereka. Umat-umat Tuhan yang pernah merasakan satu kesalahan, bukan langsung menyampaikan kepada Tuhan dan mohon ampun, melainkan tertarik, terjerumus atas tuduhan iblis sehingga dia lebih jauh lagi untuk melakukan kesalahan. Mereka mendengar tuduhan iblis terhadap karakter ilahi dan menganggap Allah sebagai oknum yang tidak mengenal belas kasihan dan pengampunan. Aduh, luar biasa. Pelajaran pertama pada awal tahun ini mengingatkan kita bagaimana kita mempedulikan pengajaran daripada Tuhan sendiri sehingga kita tidak akan melupakan apa yang Tuhan ajarkan sampai sekarang ini. Banyak umat Tuhan yang meninggalkan pengajaran daripada Tuhan sehingga Tuhan sangat kecewa, sangat prihatin, sangat susah. Tetapi Tuhan masih mau mengampuni jika umatnya sadar dan berbalik kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan, yang dapat kita rasakan sampai saat sekarang ini. Sebagai ringkasan pelajaran, ketika umat Allah melupakan Dia dan menerima berkat-Nya dengan begitu saja, Dia mengingatkan mereka bahwa mereka bertanggung jawab pada perjanjian mereka dengannya. Untunglah Dia menyatakan keadaan mereka, mengamarkan kehancuran mereka akibat dari menghentikan perlindungannya, dan mengajak agar mereka mengizinkan Dia menyembuhkan dan membersihkan mereka. Luar biasa, Tuhan besar kasih-Nya kepada kita umat-umatnya. Walaupun kita meninggalkan Dia, meremehkan Dia, sehingga Tuhan jadi kecewa, tetapi Tuhan masih mau mengampuni umatnya. Jika umatnya betul-betul mau berserah, mau bertobat, mau kembali kepadanya, mengakui segala kekurangan, segala kesalahan, segala dosa-dosanya, sehingga Allah tetap mau mengampuni, bahkan dosa seperti merah seperti kirmisi pun akan menjadi putih seperti salju. Itulah Tuhan kita yang maha kasih, Tuhan kita yang maha penyayang, yang maha mengampuni, sehingga kita layak menyembah dan memuliakan Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.